Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Perkenalkan, nama saya Afri Septianingrini dan rekan saya ada Ayuni, Aisyah Putri Apsari, Asyifa Mulandar, Nindi Septiani, dan Siti Nabila Suciamanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian analisis regresi linear sederhana, metode kuadrat kecil, rumus mencari koefisien A dan B, dan terakhir contoh soal. Pengertian analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas atau Y dengan variabel bebas atau X dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya. Ada 3 tipe analisis regresi. Yang pertama analisis regresi sederhana, yang kedua analisis regresi berganda, dan yang ketiga analisis regresi non-linear. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk sebenarnya dari persamaan regresi pada populasi yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Nah, untuk mendapatkan suatu persamaan regresi, yang pertama dilakukan pengumpulan data dari variabel yang akan dilihat hubungannya, misalkan variabel Y dan X. Lalu selanjutnya dibuat gambar titik koordinat kombinasi Y dan X dalam sistem koordinasi yang biasa dikenal dengan scatter diagram. Kemudian dari scatter diagram dapat dibayangkan bentuk kurva yang sesuai dengan kombinasi data Y dan X. Bentuk umum persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX. Y adalah nilai dugaan atau ramalan dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X yang diketahui biasa disebut dengan Y cap atau Y topi. A adalah intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y atau nilai perkiraan bagi Y pada saat nilai X sama dengan 0. B adalah slope atau kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada Y cap untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X adalah sembarang nilai bebas yang dipilih dari variabel bebas X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat antara nilai cap. Sebenarnya atau dalam aktualnya, dengan nilai Y atau dugaan atau ramalan yang minimal atau dapat dituliskan Y dikurang Y cap minimal. Penggunaan metode kuadrat kecil dimaksudkan untuk memperoleh garis di dugaan atau persamaan dugaan atau persamaan dugaan antara Y dan X dengan tingkat error atau kesalahan pengganggu sangat minim. Dengan kata lain dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma E I kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Y1 dikurang Y cap 1 tutup kurung kuadrat sama dengan artinya minimum, dan apabila ada dua garis atau persamaan, maka metode kuadrat terkecil akan memilih di mana kesalahan pengganggunya yang paling minim. Dalam bentuk gambar, persamaan Y sama dengan A tambah BX dapat disajikan sebagai berikut. Pada gambar B, persamaan regresinya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Antara lain, Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan nilai Y akibat perubahan nilai X satu satuan. Contoh kurva yang positif adalah kurva penawaran, yang bisa dilihat pada grafik gambar B yang memiliki kemiringan positif. Pada gambar C, persamaan regresinya adalah Y sama dengan A dikurang BX. Antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y turun. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat nilai X sama dengan 0. Nilai B menunjukkan penurunan nilai Y akibat perubahan nilai X meningkat satu satuan. Contoh kurva yang negatif adalah kurva permintaan dan kurva marginal efisiensi investasi. Bisa dilihat pada grafik gambar C
yang memiliki kemiringan negatif. Rumus mencari koefisien A dan B. Berikut adalah rumusnya. B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. A sama dengan sigma Y per N dikurang B kali sigma X per N, di mana Y adalah nilai variabel bebas Y, A adalah intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, kemudian B adalah slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata Y hat atau Y topi untuk setiap unit perubahan pada variabel X, kemudian X adalah nilai variabel bebas X, dan yang terakhir adalah N atau jumlah sampel. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal, Mr. James Wakefield, Presiden Daniels James Financial Service, percaya adanya hubungan antara jumlah kontak klien dengan jumlah penjualan dalam dolar. Untuk mendokumentasikan pernyataan ini, Tuan McQueenie mengumpulkan informasi contoh berikut. Kolom X menunjukkan jumlah kontak klien bulan lalu, dan kolom Y menunjukkan nilai penjualan dolar bulan lalu untuk setiap klien yang telah diambil sampelnya. Pertanyaannya adalah, A. Tentukan persamaan regresinya, B. Tentukan estimasi penjualan jika dibuat 40 kotak. Nah, selanjutnya dari data tersebut, kan ada tuh kotak nomor X dan penjualan ribuan Y. 14 itu penjualannya ada 24, 12, 14, 28, dan seterusnya. Lalu kita mencari X kuadrat dan XY itu kita lihat dari kotaknya. X kuadrat berarti kotak nomor X itu dipangkatin 2, hasilnya ditaruh di kotak X kuadrat, dan kotak XY itu didapat dari kotak nomor X dan penjualan Y. Selanjutnya untuk mencari kotak nomor X dan penjualan Y itu kita juga butuh kotak X pangkat 2 dan XY. Setelah datanya terkumpul seperti di slide ini, baru kita masuk ke rumus persamaan regresi, di mana B sama dengan X dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Setelah dapat rumusnya, baru kita masukin B-nya di setiap nilai dalam kotaknya itu. Diketahui B-nya 10 dikali 26584 dikurang 334 dikali 611 per 10 dikali 13970 dikurang 13970 dipangkatin 2. Diketahui B-nya sama dengan 0,0003. Setelah mencari B, kita tinggal mencari A, di mana rumusnya sigma Y per N dikurang B dikali sigma X per N sama dengan 611 per 10 dikurang 0,0003 dikali 334 per 10 sama dengan 61,9. Setelah itu, maka bentuk persamaan regresinya adalah Y sama dengan 61 min 0,9 ditambah 0,0003X. Karena persamaan regresi itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Soal 2 adalah tentukan estimasi penjualan jika dibuat 40 kotak. Berarti X-nya itu kita ganti jadi 40. Y sama dengan 61,09 ditambah 0,003 dikali 40. Sama dengan Y sama dengan 61,102. Maka estimasi penjualan 40 kotak adalah 61,102. Thank you for listening. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.